Dan bahkan saat tidak ada jalan keluar, akhirnya calon pebisnis tersebut. Drama dalam membangun bisnis akan menjadi drama dalam perjalanan hidup. Karena sejatinya berbisnis adalah menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, kegiatan yang paling sering kita lakukan ialah skill atau kemampuan seseorang sangatlah bisa atau sangatlah mudah untuk dipelajari dan diinstal pada seseorang tersebut. Namun, jika watak atau tabiat buruk seseorang, jangan harap. Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi drama bisnis atau sebuah kisah dalam berbisnis. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sudah pasti menghasilkan cerita. Baik cerita di masa yang akan datang atau cerita yang sedang kita lalui kini. Begitupun dalam bisnis. Banyak sekali peristiwa yang bisa menjadikan semuanya cerita. Terlebih saat kamu sedang membangun bisnismu. Dalam keseharian, seringkali perasaan kita ini berubah-ubah. Itulah yang membuat warna dalam gambaran cerita kehidupan kita. Sebelumnya telah dibahas materi yang bertemakan partner bisnis atau membangun tim dalam bisnis. Pada video ini kita masih melanjutkan pembahasan tersebut. Kini dengan tema drama bisnis. Karena memang membangun tim dalam awal berbisnis itu banyak sekali menghasilkan cerita. Lebih spesifik, video ini membahas tentang proses membangun tim atau yang populer dikenal dengan team building. Membangun tim sangatlah banyak sekali proses interaksi sesama manusianya. Secara tim bisnis kita atau rekan bisnis kita itu kan manusia juga yang memiliki keilmuan, pengalaman, latar belakang, dan lainnya yang berbeda dengan apa yang kita miliki. Lalu bagaimana membuat proses tersebut menjadi harmonis? Pada kesempatan kali ini, kita juga akan membahas dalam cerita seputar membangun bisnis bersama. Drama-drama bisnis apa saja yang terjadi dan berpotensi terjadi ke depannya dalam membangun bisnis. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam makna umum, drama itu berarti cerita. Namun, dalam makna khusus, drama diartikan kejadian yang menyedihkan, terutama cerita yang melibatkan konflik dan emosional. Dalam membangun bisnis bersama, rentan sekali terjadinya drama-drama yang dimaksud. Oleh sebab itu, setiap calon pebisnis harus siap mengkondisikan dirinya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang disebut drama tadi. Atau drama paling sederhana dalam memulai bisnis bersama ialah menentukan nama bisnis yang akan digunakan. Walaupun perkongsiannya cuma berdua, bisa berpotensi menimbulkan keributan dalam berdiskusi. Yang satu ingin menamakan bisnisnya berdasarkan riset marketing dan branding. Kemudian pihak satunya lagi mau ada nama yang mengandung pemaknaan agama. Kalau kongsinya bertiga, bisa jadi yang satu mau ada nama keluarganya di dalam nama bisnisnya. Masalah tersebut berpeluang 3 hari 3 malam berdebat dalam media obrolan online, seperti grup WA misalnya. Dan bahkan saat tidak ada jalan keluar, akhirnya calon pebisnis tersebut tidak jadi membangun bisnis bersama. Itu adalah hal biasa dan lumrah terjadi jika kita membangun bisnis bersama di awal. Menurut kami, sangat tidak mudah untuk membangun bisnis bersama. Karena menjaga mood dan komitmen harus selalu konsisten dalam prinsip kebersamaan. Jika kamu orang yang sabar dan rekan bisnismu juga memiliki kesabaran yang besar, maka menjaga kekonsistenan dalam kebersamaan akan menjadi mudah. Karena ini semua masalah kepribadian dari masing-masing individu yang terlibat. Berikut ini cerita kami, berdasarkan pengalaman yang kami alami selama bermitra dalam berbisnis. Dan menurut kami, cerita yang kami ceritakan ini ialah peristiwa umum dan lumrah. Jika kamu adalah pebisnis yang baru ingin memulai bermitra dengan orang lain, bisa jadi cerita kami ini ditabuhkan, atau kamu tidak percaya dengan cerita yang kami ceritakan ini. Sehingga timbul pertanyaan yang seperti ini, masa sih? Dan pertanyaan ini, emang ada ya orang yang sampai segitunya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tercipta karena kamu itu orang baik dan menganggap orang lain semuanya baik, bahkan lebih baik dari kamu. Menjadi orang baik adalah modal yang bagus untukmu membangun bisnis. Tapi, beranggapan semua orang itu baik menurut kami kurang tepat. Karena kamu harus menerapkan asas kewaspadaan dalam konteks ini. Agar terciptanya harmonisasi dalam membangun bisnis di awal, kamu perlu menentukan terlebih dahulu kamu butuh partner yang seperti apa. Misalnya kamu butuh orang yang bisa menciptakan produk,
Atau kamu membutuhkan orang yang sangat mengerti sekali masalah manajemen operasional? Atau mungkin kamu membutuhkan orang yang banyak uang sebagai pemodal dalam membiayai bisnismu? Jadi, hal pertama yang perlu kamu lakukan ialah tentukan kebutuhanmu dalam anggota tim yang kamu perlukan di bisnismu. Dengan cara, lihatlah celah kegagalan atau ketidakmampuan pada dirimu. Coba tanyakan pada dirimu, kamu ini kurangnya apa? Dan partnermu lah yang akan melengkapinya. Setelah itu, tentukan lagi karakter atau tabiat atau watak kepribadian dari orang yang akan menikah atau berpartner menjadi mitra bisnismu. Ada satu kalimat yang selalu bergeming di telinga kami saat membicarakan kepribadian seseorang. Berikut adalah kalimatnya. Skill atau kemampuan seseorang sangatlah bisa atau sangatlah mudah untuk dipelajari dan diinstal pada seseorang tersebut. Namun, jika watak atau tabiat buruk seseorang, jangan harap bisa diubah, karena tidak mudah untuk mengubahnya. Membangun tim dalam sebuah bisnis merupakan proses yang tidak sebentar. Jika kamu memutuskan untuk membangun bisnis bersama, kamu harus memiliki stok sabar yang banyak. Percayalah, membangun tim itu menguras uang, menghabiskan tenaga, juga dapat membuatmu sakit secara fisik. Karena otakmu selalu digunakan untuk berpikir keras terhadap permasalahan individu lain. Permasalahan yang ada ini adalah tanggung jawabmu. Karena kamu memilih bermitra dalam berbisnis. Bisa jadi ini adalah pilihan yang salah. Namun, tidak mengapa, karena melakukan kesalahan dalam berbisnis itu termaksud dalam kegiatan yang dinilai baik. Diharapkan, di balik kesalahan yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan pembelajaran. Jika kamu memilih berbisnis bersama, kamu akan mendapati emosi atau perasaanmu tidak stabil dan selalu bergejolak, baik saat kamu menjadi lakon aktual maupun saat kamu menceritakan drama bisnismu. Drama dalam perjalanan hidup membangun bisnis seringkali menjadikan pembelajaran bagi kaum muda penerusmu. Pengalaman-pengalaman dan hasil-hasil temuan dalam penelitianmu yang berbasis pengalaman bisa sangat dibutuhkan dalam konteks ilmu pengetahuan bisnis. Drama dalam membangun bisnis akan menjadi drama dalam perjalanan hidup. Karena sejatinya berbisnis adalah menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, kegiatan yang paling sering kita lakukan ialah berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berkomunikasi dengan satu sama lain. Dalam berbisnis, kamu harus menguasai keterampilan berbicara tersebut. Karena berbicara merupakan kegiatan yang paling dominan dilakukan. Seharusnya kamu sangat terampil dalam berbicara, terlebih jika kini usiamu sudah memasuki usia 25 tahun. Itu artinya kamu sudah 20 tahun lebih berbicara atau berlatih bicara di dalam perjalanan hidupmu. Di dalam bisnis bersama, berbicara adalah kunci untuk memecahkan masalah bersama. Kamu harus berpendapat untuk menentukan objektivitas dalam suatu permasalahan. Dewasa ini berbicara memiliki dua cara. Cara pertama dengan lisan dan cara kedua dengan tulisan. Dalam keseharian kita bisa menggunakan kedua cara tersebut untuk berbicara, atau kamu bisa memilih salah satu cara untuk kamu berbicara. Sangat tidak baik jika kamu berdiam saja saat kamu sedang berorganisasi atau bermitra dalam berbisnis. Saya sangat yakin bahwa kamu bukan tidak dapat berbicara. Namun, kamu tidak mau berbicara karena kamu tidak mau terbuka atas dirimu dan kepribadianmu. Memecahkan masalah bisa jadi diperlukan pendapat dari keseluruhan mitra dalam berbisnis, karena keputusan bisa sangat dipertimbangkan dari suara terbanyak. Jika kamu diam, tidak berbicara apa-apa, maka rekan bisnismu tidak akan tahu apa-apa darimu. Ini bisa menjadi kerugian bagimu, karena rekan bisnismu pasti akan berasumsi atau menerka-nerka apa maksud dari yang kamu sikapi. Kemudian suasana diperkeruh dengan adanya orang lain yang berbicara tentangmu, baik berbicara positif ataupun berbicara negatif. Pasti akan melahirkan asumsi yang kurang tepat. Bersikaplah bijaksana dalam berinteraksi. Karena lawan bicaramu atau lawan interaksimu tidaklah sebaik apa yang kamu perspektifkan dalam pemikiranmu. Jika kamu diam, lawan bicaramu tidak bisa tahu apa-apa yang kamu maksudkan. Jika kamu beranggapan diam itu emas, maka kamu harus beranggapan juga bahwa berbicara itu adalah berlian atau sesuatu yang lebih bernilai dari emas. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan diskusi di sana.
Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.